wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Selanjutnya ada perkembangan kehidupan masyarakat praaksara. Ada masa berburu dan mengumpulkan makanan, ada masa bercocok tanam dan beternak, dan ada masa perundagian. Selanjutnya ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan merupakan tahap awal kehidupan manusia. Pada masa ini manusia menghabiskan 90% waktu hidupnya dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia purba hidup secara berkelompok meskipun dalam jumlah relatif kecil, sekira 10-15 orang. Mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomaden dan tinggal di gua-gua karang sekitar sungai, danau, atau pantai. Sebagian besar hasil kebudayaan peninggalan masa berburu dan mengumpulkan makanan berupa alat-alat batu yang masih sederhana. Beberapa peralatan tersebut yaitu kapak perimbas, kapak genggam, kapak penetak, dan alat-alat serpi atau plekes. Selanjutnya yaitu masa bercocok tanam dan beternak. Pada masa ini manusia sudah menetap di suatu wilayah. Manusia memenuhi kebutuhan dari hasil bercocok tanam. Pola kehidupan bercocok tanam menunjukkan manusia pada masa ini sudah dapat menguasai lingkungan alam. Diperkirakan telah muncul sistem masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala suku. Pemilihan kepala suku biasanya dilakukan dengan menggunakan sistem primus inter pares, yaitu orang yang utama atau paling berpengaruh. Manusia berhasil membuat perlengkapan pertanian dan perkakas rumah tangga yang memiliki permukaan halus dan tajam. Benda-benda tersebut yaitu beliung persegi, mata panah, kapak lonjong, gurdi dan pisau, perhiasan, serta gerabah. Manusia mulai mengenal aktivitas ekonomi perdagangan dengan sistem barter. Selanjutnya masa perundagian. Masa perundagian merupakan masa dengan tingkat kebudayaan tertinggi pada masa praaksara. Pada masa perundagian, masyarakat sudah mampu membuat peralatan dari perunggu dan mengenal sistem pembagian kerja berdasarkan kemampuan tiap-tiap individu. Masyarakat mulai membentuk kelompok lebih besar dengan penguasaan terhadap sebuah wilayah. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh seorang kepala suku terpandang yang bergelar datu atau datuk. Muncul golongan undagi dalam masyarakat. Mereka dapat membuat barang-barang logam yang indah sebagai simbol status sosial. Barang-barang yang dihasilkan antara lain ada nekara, moko, kapak corong, bejana perunggu, dan arca perunggu. Hasil dan nilai kebudayaan masa praaksara. Penemuan teknologi sederhana, ada penemuan api, peralatan batu dan tulang, teknik pembuatan alat-alat batu, pembuatan tempat tinggal, dan pengelolaan logam. Sedangkan di sistem kepercayaan ada jenis kepercayaan, penguburan jenazah, benda-benda pemujaan. Sedangkan dari nilai kebudayaan masa praaksara ada kreativitas, menjaga lingkungan alam, hubungan sosial yang harmonis. Selanjutnya ada penemuan api. Beberapa peneliti memperkirakan penemuan api terjadi pada periode kehidupan manusia purba jenis Homo erectus. Mereka menggunakan api untuk mengelola makanan, menghangatkan badan dan menerangi ruangan, dan mengusir binatang buas.
Pada awalnya, pembuatan api dilakukan dengan cara membenturkan batu api dan menggosokkan kayu. Percikan api yang dihasilkan diarahkan pada dedaunan kering, kemudian diperbesar dengan menambahkan kayu bakar. Pada masa bercocok tanam, manusia menggunakan api untuk membuka hutan. Mereka menebang pohon-pohon berukuran besar lalu membakarnya slash and burn agar lahan menjadi bersih dan mudah ditanami. Ya, teknik pembuatan alat-alat batu. Teknik pembuatan alat-alat batu yang digunakan pada masa praksara yaitu teknik pemangkasan atau teknik levalios dan teknik upam. Teknik pemangkasan dilakukan dengan cara memangkas batu menggunakan martil batu untuk memperoleh bentuk permukaan yang tajam dan bagian pegangan. Teknik levalois adalah teknik pembuatan alat serpi batu yang menghasilkan dataran pukul berpaset atau berbidang-bidang. Di Indonesia, penggunaan teknik levalois ditemukan pada peninggalan alat-alat serpi dari kebudayaan Pacitan. Teknik upam adalah teknik mengasah batu untuk mendapatkan alat-alat berbentuk halus. Alat digunakan untuk mengasah biasanya berasal dari jenis batuan andesit. Selanjutnya ada pembuatan tempat tinggal. Tempat tinggal mulai dikenal manusia purba setelah hidup secara menetap. Tempat tinggal manusia pada masa praksara berkaitan dengan erat dengan penemuan Kejoken Modinger atau Abrysous Rock. Abrysous Rock adalah gua yang menyerupai ceruk pada batu karang. Gua-gua ini pernah dijadikan tempat tinggal manusia purba karena berfungsi sebagai tempat perlindungan dari cuaca dan binatang buas. Sedangkan Kejoken Modinger berasal dari bahasa Denmark yang berarti sampah-sampah dapur. Kejoken Modinger merupakan timbunan atau tumpukan fosil kulit kerang dan siput yang menggunung. Berbagai peninggalan manusia purba ditemukan di sekitar Kejoken Modinger seperti kapak genggam dari zaman Paleolitikum. Selanjutnya ada pengelolaan logam. Teknik pengelolaan logam yang berkembang di Indonesia berasal dari kebudayaan Dongson yang dibawa oleh bangsa Deutero Melayu. Sebagian besar peralatan logam terbuat dari perunggu berupa campuran antara timah dan tembaga. Masyarakat pada masa praksara mengenal dua teknik pengelolaan logam perunggu, yaitu teknik ecire perdue dan bivalve. Teknik ecire perdue disebut teknik cetak lilin karena model ini dari tanah liat yang akan dicetak dilapisi lilin. Teknik ecire perdue digunakan untuk membuat benda-benda perunggu yang memiliki bentuk dan hiasan rumit. Teknik bivalve disebut juga teknik setangkap karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu. Cetakan ini dapat dipakai berkali-kali sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada jenis-jenis kepercayaan. Kepercayaan manusia purba mulai muncul sejak masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Pada zaman megalitikum muncul kepercayaan yang mendorong masyarakat melakukan pemujaan terhadap roh leluhur. Sedangkan dari sistem kepercayaan ada animisme, kepercayaan bahwa roh nenek moyang akan selalu mengawasi dan melindungi mereka. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan bahwa benda-benda tertentu seperti batu dan pohon besar mempunyai kekuatan gaib. Sedangkan ada totemisme, kepercayaan terhadap binatang-binatang tertentu sebagai lambang nenek moyang. Selanjutnya ada penguburan jenazah. Selain melakukan berbagai ritual atau pemujaan terhadap roh nenek moyang, masyarakat mengenal sistem penguburan bagi orang meninggal. Sistem penguburan pada masa ini yaitu penguburan primer dan sekunder. Penguburan primer atau penguburan langsung. Dalam sistem penguburan ini mayat hanya dikubur sekali dalam tanah atau dalam sebuah wadah seperti kendi gerabah atau peti batu. Sedangkan penguburan sekunder atau penguburan tidak langsung, dalam sistem ini mayat dikubur langsung dalam tanah tanpa upacara penguburan. Setelah mayat menjadi kerangka, kuburnya digali dan kerangka diambil untuk dibersihkan, kemudian dicetak dalam wadah berupa tempayan atau sarkofagus dan dikubur kembali disertai upacara penguburan. Selanjutnya ada benda-benda pemujaan. Seiring munculnya kepercayaan, masyarakat pada masa praksara membuat benda-benda yang digunakan untuk ritual pemujaan terhadap roh nenek moyang. Benda-benda pemujaan berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terkait roh nenek moyang, kekuatan benda-benda gaib dan kekuatan alam.
Benda-benda pemujaan mulai muncul pada zaman Megalitikum. Oleh karena itu, benda-benda pemujaan pada masa ini berukuran besar. Benda-benda tersebut yaitu ada menhir, ada dolmen, sarkofagus, punden berundak, dan kubur batu. Selanjutnya ada kreativitas. Kreativitas berkaitan dengan kemampuan manusia pada masa praksara menciptakan teknologi sederhana. Nilai kreativitas manusia pada masa praksara dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saat manusia membutuhkan alat untuk memotong dahan potong, dahan pohon atau daging, manusia menciptakan alat semacam pisau yang terbuat dari batu. Dengan mengenali kondisi alam dan belajar dari pengalaman dalam memenuhi kebutuhan, manusia berhasil menciptakan teknologi meskipun dalam tingkat paling sederhana. Selanjutnya ada menjaga lingkungan alam. Pemenuhan kebutuhan makanan manusia sangat bergantung dengan alam. Oleh karena itu, mereka cenderung turut menjaga lingkungan alam. Ketergantungan terhadap alam membentuk pola pikir dan kebiasaan manusia pada masa praksara. Manusia pada masa praksara cenderung aktif menjaga lingkungan. Apabila alam rusak, konsekuensinya mereka kesulitan mendapatkan makanan. Pada masa sekarang, mereka masih banyak contoh kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keselarasan dengan alam. Contohnya masyarakat suku Anak Dalam di pedalaman hutan Jambi dan suku Baduy di Banten. Selanjutnya ada hubungan sosial yang harmonis. Masyarakat pada masa praksara hidup secara berkelompok di gua-gua. Kondisi tersebut mendorong munculnya hubungan sosial dalam masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis ditunjukkan masyarakat dengan adanya pembagian tugas yang jelas dalam kelompok. Adanya upacara penguburan menunjukkan manusia pada masa praksara mempunyai hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kepercayaan yang dianut bersama-sama.